Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Bapak Nudi Sarif SSI dalam seri video pembelajaran pembahasan soal kompetisi sains madrasah 2022 tingkat kota Mapel IPA terintegrasi. Pada kesempatan ini kita akan membahas soal nomor 14 dan soal nomor 18. Soal nomor 14. Sebuah gen memiliki sekuens DNA sebanyak 6.000 pasangan basa, di mana 8% berupa ekson. Pada saat sintesis protein, gen tersebut ditranskripsi menjadi mRNA dan ditranslasi menjadi protein. Berapa jumlah asam amino yang menyusun protein tersebut? Nah, Nanda, pada soal ini berkaitan dengan istilah DNA. DNA ini singkatan dari deoksiribose acid atau asam nukleat. Nah, asam nukleat dalam kurung DNA ini disusun oleh nukleotida yang dipandang sebagai senyawa organik yang terdiri dari nukleosida dan sebuah gugus fosfat yang berperan sebagai monomer penyusun polimer yang disebut dengan asam nukleat atau DNA, dan DNA ini dipandang sebagai pewaris sifat dari induk pada anak pada gen. Dan di dalam struktur asam nukleat ada istilah ekson. Ini merupakan urutan nukleotida yang akan dipakai dalam pembuatan protein. Jadi DNA ini disusun oleh sekuens. Sekuens ini adalah potongan-potongan berupa nukleotida yang nantinya dipakai dalam pembuatan protein di dalam struktur DNA atau asam nukleat tadi. Nah, kemudian ada istilah intron. Di dalam DNA, intron ini merupakan urutan nukleotida yang akan dibuang selama translasi atau pembuatan protein dari DNA. Nah, dari soal sekuens di gen memiliki sekuens DNA sebanyak 6.000 pasangan basa, di mana 8% berupa ekson. Jadi dari 6.000 pasangan basa sebagai sekuens DNA, 8%-nya berupa ekson. Jadi kita bisa hitung dulu jumlah ekson atau urutan nukleotida yang akan dipakai dalam pembuatan protein. Jumlahnya adalah 8% dikali 6.000. Sehingga kita dapatkan ada 480 urutan nukleotida. Nah, sekali lagi, sekuens DNA. Sekuens ini adalah potongan-potongan DNA yang merupakan berupa barisan kata yang terdiri dari 3 huruf. Yang masing-masing kata merupakan sandi bagi sebuah asam amino. Jadi jika ada 480 urutan nukleotida yang merupakan sekuens DNA, maka kita bisa menghitung jumlah asam amino yang menyusun protein tersebut. Sekali lagi, 480 ini dibagi menjadi 3, maka kita akan dapatkan 480 urutan nukleotida ini. Jika kita bagi kelompokkan menjadi 3, maka jumlah asam amino penyusun proteinnya adalah 480 dibagi 3.
Jadi kita dapatkan ada sebanyak 160 asam amino, 160 asam amino yang menyusun protein yang dimaksudkan dari soal nomor 14 ini. Jadi jawabannya adalah B. Selanjutnya, soal nomor 18. Dari soal diberikan gambar penampang melintang dari batang. Diberikan gambarnya seperti ini. Nah, kemudian ada seorang siswa namanya Soleha sedang mengamati anatomi batang di mikroskop seperti yang terlihat pada gambar. Batang tumbuhan tersebut ditemukan pada tanaman titik-titik. Nah, untuk Ananda ketahui, gambar penampang melintang dari batang yang seperti ini, kalau kita perhatikan, ini tersebar merata. Ini lebih kurang adalah gambar penampang melintang dari tumbuhan monokotil ini, atau tumbuhan berkeping biji berkeping satu. Jadi pembahasannya itu lebih jelas. Kita bandingkan penampang melintang dari tanaman monokotil dengan dikotil. Kalian bisa amati perbedaannya. Nah, pada penampang tanaman monokotil, di sini batang pembuluh angkut. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa amati gambar perbedaan antara penampang melintang tanaman monokotil biji berkeping satu dan tanaman dikotil biji berkeping dua. Perbedaannya bisa dilihat dari meristem interkular. Pada tanaman monokotil ini terdapat meristem interkular. Kemudian dari segi batang pembuluh angkut tidak bercabang-cabang dan tersebar. Dari segi morfologis untuk tanaman monokotil, dari segi morfologis atau bentuk, tanaman monokotil itu beruas, tidak bercabang, dan tidak mengalami pertumbuhan sekunder yang berupa pertumbuhan diameter. Nah, dari segi keberadaan kambium, pada tanaman monokotil itu tidak ada berkambium, sehingga tidak dapat tumbuh membesar. Dan juga berupa daerah korteks dan empulur. Ini tidak dapat dibedakan pada tanaman monokotil. Dan jari-jari empulur ini tidak terdapat pada tanaman monokotil. Jadi gambar yang diberikan dari soal ini menunjukkan penampang melintang tanaman monokotil. Jadi kalau diberikan option A, B, C, dan D, ya kalian harus memahami nama-nama Latin ini nama Latin dari tanaman apa. Nah, untuk Annona squamosa itu adalah nama Latin dari buah nona. Nah, buah nona ini tidak termasuk monokotil, tapi dikotil. Kemudian Colocasia esculenta, istilah lainnya adalah tanaman keladi. Nah, tanaman keladi, ini termasuk kepada kelompok tanaman monokotil. Kemudian Ficus elastica beringin, ini dikotil. Mangifera indica atau mangga ini juga merupakan dikotil. Jadi jawaban dari soal nomor 18 merujuk kepada gambar penampang melintang yang diberikan. Ini adalah penampang melintang dari tanaman monokotil. Dan tanaman monokotil di sini dari 4 option ini adalah B, Colocasia esculenta. Jadi jawabannya adalah B.
Demikian Ananda, semoga dapat dipahami. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.